Keluarga bela diri terkemuka Daxia. Keluarga Zhang Taichi. Tidak lebih dari ini. Ayah, bagaimana kabarmu? Mereka kejar kita. Cepat pergi. Ayah tak bisa pergi. Ayah, apa yang kau lakukan? Ayah. Wuji, 13 jurus Taiji diciptakan oleh leluhur keluarga Zhang kita. Dewa dunia, Zhang Sanfeng. Token besi hitam ini memerintah para pendekar dunia persilatan. Sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang rendahan. Guru, bagaimana keadaan guru? Chenpi, racunnya masuk ke organ dalamku. Aku tak bisa pergi. Cepat bawa adik seperguruanmu. Pergi dari sini. Oh, ayah. Murid durhaka. Ayah. Pergi. Ayah. Cepat lari. Tidak ada yang bisa kabur. Bangun. Kalau tahu diri, serahkan perintah besi hitam dan 13 jurus Taichi padaku. Aku mungkin ampuni nyawanya. Tidak bunuh dia. Perintah besi hitam dan 13 jurus Taichi. Seni bela diri tertinggi Sia Agung. Meski harus korbankan nyawa, tak akan kuberi kau dapatkannya. Mau beri atau tidak? Ayah. Cepat lari. Ajua, ayah. Hey there, Larry. Ayah, jangan mendekat. Tidak, Mas, kau pengkhianat, kau jahat. Aku tak akan maafkanmu. Cepat sadar. Istriku, makan permen. Aku tidak mau. Anak baik, pergi main sendiri ya. Kakak, mau permen? Minggir, jangan ganggu latihanku. Wah, aduh. Apa kau tidak lihat aku sedang sibuk? Tidak bisa membantu sama sekali. Hanya mengganggu saja. Aku tidak tahu, Guru. Sedang memikirkan apa sampai kakak senior tertinggi dijodohkan dengannya. Menurutku, Guru, sudah pikun. Kakek berpesan sebelum meninggal, Shiki telah berjasa pada keluarga Long. Tidak peduli dia bodoh atau gila, aku harus menjaganya dengan baik. Sejak pernikahan diputuskan, kakak senior kita sudah jadi bahan tertawaan. Ini tidak adil baginya. Menurutku, hanya Maha Guru Bela Diri Gracia, putra Zhang Aotian, Zhang Wuji, yang pantas untuk kakak senior kita. Kudengar Zhang Wuji, jenius bela diri langka 1000 tahun sekali. Sayangnya, setelah keluarga Zhang dimusnahkan semalam, Zhang Wuji juga menghilang tanpa jejak. Pasti orang-orang Yingguo yang melakukannya. Sudah. Istirahatlah sebentar. Sekarang, seni bela diri Gracia kita merosot. Orang Inggris menantang kita di mana-mana. Jika Tuan Muda Zhang masih hidup dan memegang token besi hitam misterius, dia pasti tahan musuh asing. Zhang Wuji. Xiao Shiki. Xiao Shiki, ada apa? Istriku, cium. Tolong ya! Apa yang terjadi pada sasana bela diri Hong Kwan? Gao Qiu telah membelot kepada orang Yingguo. Semua saudara seperguruan tewas. Dalam pertempuran guru diculik. Mereka merampas kitab jurus Hong Kwan. Guru Long, kalian juga cepat pergi. Bawa dia ke belakang untuk diobati. Baik. Andai keluarga Zhang Taichi 13 jurus masih ada, mereka takkan berani lancang. Sayang sekali, sejak keluarga Zhang dimusnahkan, Taichi 13 jurus pun ikut lenyap. Taichi 13 jurus.
Gao Qiu dari Hong Quan menghadap kepala keluarga Long. Long Ruoxua. Guru Besar Zhang, Tang Langquan, Guru Besar Wang, Chai Li Fo, Guru Besar Li dari Shekuan, Guru Besar Zhao dari Hong Quan. Gao Qiu, kamu berani sekali. Berani-beraninya memperlakukan 4 guru besar begini. 4 guru besar yang kalian sebut itu, semuanya adalah pecundang di hadapan Tuan Yanagi. Lidah mereka dipotong hidup-hidup. Gao Qiu orang Yingguo telah membantai banyak saudara Daxia kita. Kau bekerja untuk mereka? Kau memalukan Daxia. Memalukan. Omong kosong. Yang menang raja, yang kalah pecundang. Sekarang, aku sudah mengabdi pada Tuan Yagyu. Bisa melayani Tuan Yagyu adalah kehormatanku. Aku sudah keluar dari Hong Quan. Sekarang, aku berguru pada Tuan Yagyu. Aku ingin lihat sendiri. Wudao Yingguo mengalahkan Wudao Daxia. Omong kosong. Daxia kita agung. Daxia penuh bakat tersembunyi Yingguo. Hanya tempat kecil berani bersaing dengan Daxiaku. Long Ruoxu, jangan bicara besar. Wudao Yingguo tak terkalahkan. 15 tahun lalu, Wudao Daxia sudah merosot. Kalian sekarang hanyalah sampah. Long Ruoxue, orang bijak tahu kapan harus beradaptasi. Sekarang, patuh, serahkan gulungan Singi Kuan itu. Aku bisa pertimbangkan maafin kamu. Wanita secantik dirimu. Kalau dibunuh, sayang sekali. Jangan harap Xing Yikuan warisan leluhur keluarga Long. Bahkan dihancurkan. Aku takkan berikan pada orang Yingguo. Apalagi jadi sepertimu. Hianati Tuan demi kemuliaan. Jadi anjing orang Yingguo. Long Ruoxu, serahkan dengan baik. Hari ini akan kubuat sasana bela diri keluarga Long bermandikan darah. Orang jahat. Bocah nakal, berani kau pukul aku. Dasar bocah tengik, berani kau pukul aku. Kakak senior Agung, kau baik-baik? Aku baik-baik. Gao Qiu, Xiao Shiki bukan pendekar. Serang dia, apa hebatnya? Apa hebatnya itu? Xiao Shiki, tetap berdiri di sini, jangan bikin masalah. Pukul orang jahat. Dia orang jahat. Hanya orang bodoh, pantas dibela apa? Kau yang bodoh. Shiki tidak bodoh. Gao Qiu, seorang pendekar harus punya hati ksatria. Jangan tindas yang lemah. Orang sepertimu yang menjadi anjingnya orang Yingguo pasti tidak akan mengerti. Aku punya yang lebih dahsyat lagi. Si bodoh ini, bukan begitu? Tidak bisa memuaskanmu ya? Ikut aku. Buat kau mabuk kepayang, tak bisa berhenti. Tak tahu malu. Anjing pengecut. Jangan menggonggong di sini. Kalau mau bertarung, ayo. Keluarga Long kami tidak ada yang takut mati ya. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Tunduk pada Yingguo. Kalau tidak, nasib kalian akan seperti 4 sampah ini. Anjingnya orang Inggris. Biar nenek yang lawan. Kakak senior, ilmu silat ecek-ecek begini, masih berani ngaku pendekar. Sasana bela diri keluarga Long kalian, cuma segini doang. Biar aku. Tidak kusangka, ya? Kau bisa sedikit. Kenapa? Takut? Saya bela diri bukan soal menang atau kalah, tapi hidup atau mati. Kalau berani, tanda tangan ini. Jangan tanda tangani perjanjian itu. Setelah kau tanda tangani, hidup dan matimu bukan milikmu lagi. Jangan gegabah, istriku. Kalau kau tak tanda tangan. Long Ruoxue, jika kau tidak berani menandatanganinya, berlututlah dan panggil aku suami. Aku biarkan mereka. Gao Qiu, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Semangat, kakak. Bunuh saja anjing penjilat. Bunuh dia sekarang. Bunuh dia. Istri kalah. Apa yang kau bicarakan? Kakak senior jelas-jelas sudah membuat Gao Qiu tidak bisa membalas sama sekali. Kakak senior memperlakukanmu baik. Kau malah mengutuknya di sini. Serigala tak tahu terima kasih.
Istri memang kalah. Diam! Kalau berani lagi meningkatkan semangat orang lain tapi merendahkan semangat kita, aku tak akan biarkan kau. Bagaimana mungkin? Long Ruok Sue, kau sudah habiskan semua tenaga. Sedangkan aku belum keluarkan jurus. Istri. Bagaimana ini terjadi? Kakak senior kalah. Yoshiki ternyata benar. Salah mulut sialanmu. Sial. Gao Q, ini kau gunakan apa bukan seni bela diri Daxia? Tentu saja. Ini teknik ilahi Yingguo diajarkan Tuan Liu Se padaku. Mana mungkin sampah seperti kalian bisa menandingi. Diam! Seni bela diri Daxia, mana mungkin bisa dihina sesuka hati oleh anjing penjilat Yingguo sepertimu? Kalau begitu, ku bunuh kau dulu. Lalu hancurkan sasana bela diri keluarga Long kalian. Istriku! Kakak senior, Xiao Shiki, cepat pergi! Shiki, cepat pergi! Xiao Shiki, cepat pergi! Cepat, kita pergi! Long Ruok Sue, kalau tunduk pada Inggris sekarang, aku ampuni nyawamu. Jika tidak, tahun depan hari ini akan jadi hari kematianmu. Gao Q, sarankan lupakan niatmu itu, lupakan saja niatmu itu. Putra-putri Daxia, meskipun mati, tidak akan pernah menyerah. Bagus. Kau ingin mati, akan kukabulkan. lepaskan istriku! Gao Q Xiao Shiki, bukan pendekar. Kalau mau bunuh atau hukum, lakukan padaku. Shiki harus melindungi istri. Shiki, Bodoh, kau mencari mati. Xiao Shiki. Kau keluarga Zhang jenius langka sekali dalam 1000 tahun. Dan juga satu-satunya yang bisa menguasai jurus Taiji 13. Bahkan melampaui leluhur San Feng. Sebelum jurus Taiji 13 selesai, jangan sampai kemampuan bela dirimu terungkap. Jangan mencoba balas dendam. Janji padaku. Memangnya kenapa kalau aku bunuh si bodoh itu? Aku hancurkan sasana bela diri keluarga Longmu. Memangnya kenapa? Inilah akibat tidak tunduk pada negara Dongying. Gao Q, kau ini, kau akan mati mengenaskan. Aku mau lihat tulangmu yang keras Atau tinjuku yang keras. tunduk. Xiao Shiki, Xiao Shiki. Gao Q, Xiao Shiki. dasar bocah bodoh ini. Kau terima pukulanku dan tak mati. Baguslah. Akan kutunjukkan istrimu bagaimana dia kulecehkan. Istriku. Jangan bertarung lagi. Kita menyerah saja. Tidak menyerah. Aku takkan menyerah. Long Ruoxu. Inilah akibat tak tunduk padaku. Gao Q, cuma segini kemampuanmu. Pantaskah menantang bela diri Daxia? Sampah. Long Ruoxu. Kau cari mati. Istriku. Jangan lawan lagi. Kita menyerah saja. Dengar itu. Si bodoh itu memohon untukmu. Tenang saja ya. Setelah kau mati, aku akan suruh si bodoh itu menyusulmu. Istriku. Hidup itu penting. Keluarga Long. Aku jaga dia. Baiklah. Aku menyerah. Terlambat.
Bagaimana mungkin? Si bodoh ini. Bagaimana dia punya tenaga sekuat ini? Shiki, Istriku, semuanya baik sekarang. Shiki. Gao Qiu kuat. Hati-hati ya. Jangan khawatir. Xiaolong, Xiaohu, jaga istriku baik-baik. Selanjutnya, serahkan padaku. Gao Qiu, lawanmu itu aku. Anak muda, jangan banyak bicara besar. Percaya atau tidak, satu tangan saja bisa hancurkanmu. Kau lukai istriku. Hari ini pasti ku buat kau bayar harganya. Bahkan Long Ruoxu bukanlah tandinganku. Hanya dengan orang bodoh sepertimu. Apa perguruan bela diri keluarga Long? Sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bagaimana? Kalau begini, berlutut sekarang sujud 3 kali padaku. Aku bisa bikin matimu tenang. Kau belum cukup pantas. Baik, kalau begitu, kubunuh kau dulu. Lalu membasmi perguruan bela diri keluarga Long. Aku akan membunuhmu. Sudah, ku bilang. Kau belum pantas. Ya bagus. Gao Qiu, kau kalah. Tidak mungkin. Aku punya ilmu sakti Yingguo. Diajarkan Master Yagyu. Mana mungkin kalah darimu? Guru pasti lengah. Hanya orang bodoh. Bagaimana mungkin dia lawan guru? Guru, cepat bunuh dia. Jika kau tidak terima, ayo. Mati kau! Gao Qiu menyerah. Menyerah? Omong kosong. Sangat menyesal tidak membunuh Long Ruoxu itu. Kau anjing Inggris, cuma bisa serang dari belakang. Xiao Shiki bunuh anjing Yingguo ini agar dia tidak menyakiti sama kita nanti. Bunuh dia sekarang. Bunuh dia, bunuh dia. Gao Qiu, katakan, bagaimana kau ingin mati? Cepat beritahu Tuan Yagyu. Minggir! Minggir! Lepaskan dia! Xiao Shiki, pukul sampai mati. Bunuh dia! Bodoh! Tunggu Tuan Yagyu datang, kalian semua aku bunuh! Banyak omong kosong. Mungkin itu sebelum amnesia. Xiao Shiki sudah hebat. Kalau gitu, bukankah dia bisa disamakan dengan tuan muda jenius keluarga Zhang? Jangan mendekat! Bunuh dia! Bunuh dia! Xiao Shiki, aku tak tahu diri. Kita sama-sama warga Daxia. Ampuni aku. Baru tahu kau orang Daxia. Selama ini, kau antek orang Yingguo, celakai saudara-saudari Daxia. Kenapa tak mengaku orang Daxia? Xiao Shiki, orang seperti ini tak boleh dimaafkan. Bahkan membunuhnya tak hilangkan kebencian di hati. Menurutku, hanya dengan memutilasinya baru bisa menenangkan arwah para pahlawan Daxia yang telah gugur. Saudara-saudari, dan saudara-saudara, tolong beri aku, Gao Qiu, satu kesempatan. Aku akan bertobat dan jadi orang yang lebih baik. Gao Qiu, kau bantu kejahatan. Lakukan segala keburukan. Hari ini, aku akan singkirkanmu demi dunia persilatan Huaxia. Ampuni aku. Hentikan! Yagyu Musashi. Tuan Yagyu, akhirnya datang. Si bodoh ini berkata tak sopan, lalu melumpuhkanku. Anda harus membalaskan dendamku. Dasar sampah. Orang bodoh pun tak bisa kau hadapi. Kau lukai anak buahku. Memangnya kenapa? Anak muda, aku hargaimu. Asalkan kamu berlutut dan tunduk padaku berjanji jadi budakku. Aku bisa maafkan nyawamu. Orang Inggris cuma pantas. Jadi, anjing orang Huaxia kau yang lumpuhkan 4 guru besar, anak muda, Kau membuatku marah. 4 guru besar yang kau sebut itu, semuanya sampah. Aku bahkan belum mengerahkan kekuatanku. Mereka semua sudah tumbang. Atau jangan-jangan praktisi bela diri Huaxia itu semua sama seperti mereka? Semuanya sampah. Beraninya hina bela diri Huaxia. Kakek Xiaolong lawan kau. Xiaolong, jangan. Sampah sepertimu. Tak pantas mati di tanganku. Kamu, Xiaohu, jangan gegabah.
30 tahun lalu, Yagyu Musashi ke Daxia. Sapu bersih separuh dunia persilatan sendirian. Wuzun turun tangan sendiri baru dia kalah. Kekuatannya bukan tandingan kita. Syukur, kamu masih tahu diri. Kakak senior, apa kita hanya akan melihatnya berbuat semaunya di sini? Seni bela diri Daxia kalian, semuanya hanya gaya-gayaan. Tidak ada apa-apanya. Hanya menjadi batu loncatan bagi seni bela diri Yingguo kami. Omong kosong. Seni bela diri Yingguo berasal dari Daxia kami. Di hadapan seni bela diri Daxia kami, itu hanya menggurui di depan ahlinya. Yoshi! Mereka berempat adalah anak buah saya. Jika salah satu dari kalian bisa kalahkan mereka, saya akan akui seni bela diri Daxia kalian bukan sampah. Tentu saja, termasuk kamu. Para penari Yingguo, sejak usia 5 tahun, sudah belajar teknik pembunuhan. Kekuatan mereka setara 4 Grandmaster. Mereka mesin pembunuh tanpa perasaan. Long Ruoksue, kamu benar. Belum terlambat menyerah. Hanya beberapa badut kecil, sampai kamu harus membual seperti itu. Xiao Shiki, jangan lengah. Bahkan kakek pun mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Sayang, jangan khawatir. Hanya mereka tidak akan bisa melukaiku. Bunuh dia. Hebat, Xiao Shiki! Tadha! Ini mustahil. Penari Yingguo kalah darimu. Xiao Shiki, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anak muda, keahlianmu lumayan. Sejak 15 tahun lalu, setelah keluarga Zhang musnah, saya sudah lama tak ada lawan. Kamu sangat pantas mati di tangan saya. Istriku bilang, kalian para pendekar Yingguo, di hadapan pendekar Daxia kami, hanyalah aliran sesat. Anak muda! Jangan salahkan aku. Tuan Yagyu adalah murid langsung Amano Kumaji. Membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Xiao Shiki, kamu harus hati-hati. Amano Kumaji pendekar pedang terbaik di Yingguo. Yagyu Musashi, selama ini, para pendekar Jepang tangan kalian berlumuran darah pendekar Daxia kami. Hari ini akan kugunakan darahmu memperingati para pendekar Daxia arwah pahlawan yang gugur. Tangan saya berlumuran darah orang Daxia. Tapi itu semua memang darah sampah. Yagyu Musashi, kau terlalu meremehkan para pendekar Daxia kami. Bodoh, lihat seni bela diri Daxia. Tak ada yang bisa menandingi Tuan Yagyu. Cepat berlutut mohon ampun. Hentikan omong kosongmu. Ini yang kau sebut seni bela diri Daxia. Di mataku, benar-benar kacau balau. Oh, benar. Bagus sekali. Tendangan ini cukup menarik. Ayo lagi. Kakak seperguruan, bisa Xiao Shiki kalahkan dia? Xiao Shiki, dia pasti bisa menang. Xiao Shiki, Kakak seperguruan. Kau, aku akui, kau memang mampu. Tapi di seluruh dunia, kecuali Taichi 13 jurus, semua ilmu bela diri Daxia, di mataku, semuanya sampah. Setelah keluarga Zhang hancur 15 tahun lalu, tak ada lagi yang kuasai Taichi 13 jurus. Kakak senior, gimana ini? mungkinkah bela diri Daxia kalah di tangan orang Yingguo? Belum lagi, Taichi 13 jurus sudah punah. Bahkan jika masih ada sampai sekarang, itu tidak akan sebanding dengan Tuan Yagyu. Siapa bilang Taichi 13 jurus sudah punah? Ini adalah Taichi
Chi, Taiji, Tidak mungkin, Tuan Yagyu. Jangan tertipu. Taiji 13 jurus sudah lama punah. Hanya keluarga Zhang yang bisa. Mereka hanya menggertak dengan gerakan Taiji saja. mungkinkah Xiao Shiki hanya menggertak? gertakan atau bukan, akan tahu setelah dicoba. Bocah, meski kuasai Taiji 13 jurus. Lalu kenapa? Hari ini, kau ditakdirkan mati di bawah pedangku. Ini adalah tebasan Dewa Pembunuh. Senior kakak, itu tebasan Dewa Pembunuh. Apa itu sangat hebat? Tebasan Dewa Pembunuh pendekar pedang suci. Dari negara Ying jurus pamungkas Amanokumaji. Pernah pakai jurus ini bunuh dalam satu serangan 5. Belas ahli tingkat master. Mengerikan. Xiao Shiqi. Dia dalam bahaya. Benar, itu tebasan Dewa Pembunuh. Dunia persilatan Daxia, tak ada yang bisa tahan tebasan Dewa Pembunuh. Bisa mati di bawah tebasan Dewa Pembunuh. Adalah kehormatan bagimu, bocah. Tebasan Dewa Pembunuh itu, di mataku, hanyalah ilmu sesat. Maka, Xiao Shiki, hati-hati. Taiji, tanpa akar, tanpa batas. Segala hukum alamiah. bocah, cuma geliti aja. Kakak senior, ada apa ini? Kenapa Yagi Musashi tidak kenapa-kenapa sama sekali? Mungkinkah Xiao Shiki hanya menggertak? Tapi, dia Yagi Musashi. Wajar jika Xiao Shiki bukan tandingannya. Mari kita lihat saja nanti. Benar, cuma gertakan. Jurus-jurusmu ini, jika mengenai Tuan Yagyu, hanya menggelitik saja. Oh, benarkah? Menang. Kita menang ya. Kakak senior Xiao Shiki menang. Yagyu Musashi. Tuan Yagyu, kau baik? Tidak mungkin. Tebasan satu pedang pembunuh dewa terkalahkan di dunia. Bagaimana bisa kalah darimu? Faktanya seperti yang kau lihat. Seni bela diri kalian para pendekar Yingguo tak sebaik seni bela diri Huaxia kami. Sangat lemah. Kau. Hari ini, aku bilang kau harus membayar hutang darahmu. Benar. Para Yingguo ini haus darah. Mereka telah melukai banyak saudara Daxia. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Bahkan jika aku mati, takkan mati di tangan sampah seperti kalian. Memang aku kalah hari ini. Setelah turnamen bela diri, Yingguo kami akan kuasai seluruh dunia persilatan Daxia. Apa maksudmu? Jalan bela diri Yingguo kami tak terkalahkan. Tuan Yagyu. Gaokyu, Takashi Musashi sudah mati. Sekarang giliranmu. Jangan mendekat. Kau, Q, sekarang giliranmu. Guru Long, Tuan Shiki. Ampun kami. Sekarang kalian tahu cara minta ampun. Kenapa tidak dari tadi? Kau, Q, kau bersekongkol dengan Jepang, menyakiti sesamamu. Kau lebih buruk dari anjing babi. Betul, aku lebih buruk dari anjing dan babi. Semua ini karena mereka paksa. Mereka ancam keluargaku. Aku terpaksa. Mohon, ampuni aku. Kau, Q, aku bisa mengampuni nyawamu. Terima kasih Tuan Shichi. Aku janji akan berubah mulai sekarang dan jadi orang lebih baik. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup tidak. Kakimu satu sebagai peringatan. Shiki, hebat sekali. Begitu kau bertindak, mereka langsung kocar-kacir. Betul. Mulai sekarang, kita tak perlu takut pada orang Yingguo lagi. Benar, kita takut. Takut. 17 kecil. Katakan padaku, bagaimana kau kuasai 13 jurus Tai Chi? Dan juga, sebenarnya kau ini siapa? Sayang, aku ini. Jadi, sayang.
Apa katamu? Si bodoh dari sasana bela diri keluarga Long telah membunuh Yagyu Musashi. Benar, saya lihat sendiri. Dia membunuh Tuan Yagyu. Dan dia pakai jurus yang sudah lama hilang, 13 jurus Tai Chi. Omong kosong. Keluarga Zhang sudah musnah 15 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin masih ada 13 jurus Tai Chi? Di dunia ini, hamba melihatnya sendiri, Tuan. Dia pakai 13 jurus Tai Chi. Tuan Yagyu tak akan kalah di tangannya. Aku akan mengatakannya sekali lagi padamu. Apapun caranya, bawa Long Ruoksu ke sini. Besok konferensi dunia persilatan. Aku tidak ingin rencanaku dirusak oleh si bodoh yang tidak jelas asal-usulnya itu. Siap, Tuan. Iya. Zhang Wuji 15 tahun lalu sudah meninggal. Mustahil dia masih hidup. Tuan tenang saja. Semuanya sudah siap. Besok saat konferensi dunia persilatan. Itulah hari rencana kita berhasil. Xiao Shiki, siapa sebenarnya kau? Istriku. Aku. Kakak senior, baru dengar kabar. Wakil Ketua Asosiasi Bela Diri, Chen Pi, akan mengadakan konferensi dunia persilatan atas nama murid Wuzong yang mengundang berbagai sekte dan sasana bela diri untuk bersatu lawan Yingguo. Chen Pai. Ayah! Cepat pergi! Pergi! Xiao Shiki. Xiao Shiki. Tidak apa-apa. Kau baru saja bilang Chen Pi sudah menjadi wakil ketua asosiasi bela diri. Benar. Chen Pi murid langsung Wuzun. Tak cuma kultivasinya hebat, hatinya juga satria. Kali ini memimpin berbagai sekte bela diri melawan negara Ying. Sungguh tindakan yang mulia. Dia teladan bagi kita. Chen Pi sudah memihaki Yingguo. Pasti ada konspirasi di baliknya. Ketua Chen adakan konferensi bela diri lawan negara Ying. Tindakan mulia ini, keluarga Long pasti ikut serta. Jangan pergi. Kenapa? Tidak apa-apa. Kamu baru terluka. Tubuhmu butuh istirahat. Tenang saja. Aku tahu betul kondisi tubuhku sendiri. Tidak apa-apa. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Kalau tidak pergi, aku akan menyesal. Chen Pi bersekongkol dengan negara Ying. Membunuh ayahku. Musnahkan seluruh keluargaku. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk ungkap wajah aslinya yang menjijikkan di depan semua orang dan membalas dendam darah keluarga Zhang. Xiao Shiki, ada apa? Baik. Aku akan menemanimu. Oh ya, aku harus ke perguruan ambil sesuatu. Kau pergi duluan. Nanti aku susul. Baiklah. Xiao Feng, jaga kakak senior baik-baik. Aku pergi ke konferensi bela diri duluan. Xiao Shiki, jangan khawatir. Kakak senior, ini benda apa? Kakek pernah berpesan. Setelah Xiao Shiki kembali normal, baru serahkan ini kepadanya. Aku juga belum buka. Bagaimana kalau kita buka dan lihat? Jangan-jangan ini. Pemimpin Luo tiba! Semua pemimpin sekte sudah ada di sini. Pemimpin sekte Luo. Lalu Luo terlambat. Mohon maaf. Pemimpin sekte Wan tiba! Salam hormat untuk semua pemimpin sekte. Sudah dengar tentang Anda? Saudara Wan, saudara Luo. Ketua Chen adakan pertemuan dunia persilatan lawan Yingguo. Hal sepenting ini, sesibuk apapun, aku harus datang. Ketua Chen, sudah bertahun-tahun, sudah kerahkan seluruh tenaga dan pikirannya. Jaga dunia persilatan Xia Agung, jasanya sangat besar. Sayangnya, dunia persilatan Xia Agung, bakatnya makin langka. Sudah berada di ambang kehancuran. Kami juga benar-benar tidak berdaya. Sejak keluarga Zhang dimusnahkan, Maha Guru Bela Diri tewas. Tuan Muda jatuh ke jurang hidup atau mati tak diketahui. Jika Tuan Muda Zhang masih ada, aku yakin dengan bakatnya, pasti bisa pimpin seni bela diri Xia Agung kembali ke puncak kejayaan. Untungnya, saat ini ada Ketua Chen.
sebagai murid langsung Maha Guru Bela Diri, memimpin dunia persilatan Sia Agung untuk melawan negara Ying. Jika tidak, dunia persilatan Sia Agung mana mungkin bisa lawan negara Ying? Benar. Ketua Chen tiba. Selamat datang, Ketua Chen. Selamat datang, Ketua Chen. Saya terlambat. Kalian sudah lama menunggu. Lama tak jumpa. Chen Pi, kau pengkhianat yang menipu gurumu dan bersekongkol dengan negara Ying. Hari ini aku pasti akan merobek topeng kemunafikanmu itu. Ketua Chen sangat sibuk. Mana mungkin kami tidak tahu. Mana bisa salahkan Anda? Kalian sungkan. Saya Chen hanyalah berusaha untuk dunia persilatan Daxia memberikan sedikit kontribusi. Saya bisa sampai hari ini berkat dukungan dari kalian semua. Saya yakin kalian semua tahu Guru Besar Bela Diri dan adik Uji dan lebih dari 100 anggota keluarga Zhang 15 tahun lalu tewas di tangan orang Inggris. Setiap teringat balas dendam guru belum terlaksana. Tapi saya Chen masih hidup di dunia ini. Itu membuat saya Chen sangat sakit hati. Hari ini saya ingin manfaatkan kesempatan pertemuan persilatan ini. Memilih pemimpin berintegritas dan cakap untuk pimpin kita semua. Kalahkan Ying Guo dan lindungi dunia persilatan Daxia kita. Bagus! Ketua Chen berbicara baik. Ketua Chen, Anda di puncak kekuatan. Untuk posisi pemimpin aliansi persilatan, tak ada yang lebih cocok dari Anda. Lagi pula, kamu murid langsung Maha Guru Bela Diri. Kultivasimu yang tertinggi. Posisi pemimpin aliansi persilatan pasti milik Anda. Saudara Wan terlalu memuji pengetahuan Chen dangkal. Saya khawatir tak mampu emban tugas ini. Mohon jangan terlalu meninggikan Chen. Ketua Chen, kenapa merendah? Anda berbudi dan mampu. Dia murid langsung Maha Guru Bela Diri. Kami semua kagum padanya. Kau orang lain terpilih. Aku, Lao Luo, yang pertama tolak. Betul. Jika keluarga Zhang masih ada, mungkin tak masalah. Tapi kini, dunia persilatan tanpa pemimpin. Yang bisa memimpin, hanya Ketua Chen. Kami angkat Ketua Chen jadi pemimpin aliansi persilatan. Kami juga bersedia. Apa kebaikan yang kumiliki sehingga kalian semua begitu percaya padaku? Aku, Chen, tak sanggup memban tugas berat ini. Jika kau tak sanggup memban tugas berat ini, pemimpin aliansi persilatan Daxia, biarkan aku mengemban. Kurang ajar, siapa kau? Beraninya kau bicara sembarangan. Saya Ryu Seichiro. Hari ini saya datang untuk hancurkan seni bela diri Daxia kalian dan jadi pemimpin aliansi bela diri. Ryu Seichiro, Bagaimana bisa? Kabar bilang, orang ini murid utama pendekar pedang suci Yingguo, Amano Kumani. Kekuatannya jauh melampaui Ryusei Musashi. kau orang Inggris tak berhak naik arena. Pergi. Aliansi bela diri Daxia kalian sedang pilih pemimpin? Tak ada yang bilang orang Yingguo tak boleh ikut. Atau jangan-jangan praktisi bela diri Daxia kalian takut pada seni bela diri Yingguo kami. Kurang ajar, kau siapa? Berani hina seni bela diri Daxia? Biar Master Luo ajari kau. Bagus! Master Luo beri dia pelajaran. Biarkan dia tahu kehebatan seni bela diri Daxia. Ketua Chen, silakan duduk. Dia kalah. Benar-benar sampah. Gimana kalau gini? Siapa di antara kalian bisa kalahkan aku? Aku akan pergi. Tapi, tak ada yang bisa kalahkan aku. Posisi pemimpin aliansi sudah pasti milikku. Hanya bocah Yingguo rendahan. Kalau begitu, biarkan aku. Orang tua ini memberimu pelajaran. Kau baik-baik, Master Wan. Benar-benar sampah. Siapa lagi? Kurang ajar. Kalau begitu, Chen Mo hadapi kau. Chen Pi. Kalau begitu, Chen Mo akan datang. Ketua Chen, ku dengar kau adalah yang terkuat saat ini di dunia persilatan Daxia. Itu hanya rekan praktisi bela diri yang terlalu memuji Chen Mo. Daxia bela diri. Setiap orang praktisi kuat. Bagaimana aku berani sebut diriku terkuat? Namun, untuk hadapi
Sudah. Cukup. It's Tai Chi opening form. Sejak 15 tahun lalu, setelah keluarga Zhang dimusnahkan, tak ada lagi yang kuasai Tai Chi. Ini ilmu tertinggi Daxia kita. Ya, Yuichiro pasti akan kalah. Karena kau adalah yang terkuat di Daxia. Kalau begitu, kalau aku kalahkanmu, itu sama dengan kalahkan seluruh Daxia. Kau bilang apa? Dasar orang Inggris. Ketua Chen adalah murid langsung Wuzu. Dia tidak akan pernah kalah. Benar-benar. Ketua Chen sangat percaya diri. Tanda tangani dokumen ini. Kalau kalah, kau harus pimpin seluruh dunia persilatan Daxia untuk menyerah ke Yingguang. Ini. Ketua Chen tidak akan kalah. Aku percaya padanya. Betul, kami percaya Ketua Chen. Dia pasti menang. Ketua Chen, setujui saja. Setujui. Aku setujui. Semuanya. Ini menyangkut reputasi dunia persilatan Daxia. Perlu pertimbangan matang. Ketua Chen, kami percaya padamu. Baik. Kalian percaya pada saya, Chen ini. Saya akan wakili seni bela diri Daxia. Biar kalian orang Yingguo lihat betapa hebatnya seni bela diri Daxia kami. Bagus, bagus, bagus ya. Salah Chen Pi tak keluarkan semua tenaganya. Rubah tua, ekor rubahmu akhirnya terlihat. Pantas jadi ketua asosiasi seni bela diri tertinggi Daxia benar-benar hebat. Ketua Chen, jangan menahan diri. Orang Yingguo yang tidak tahu diri pergi sana. Pergi sana, pergi sana, pergi sana. Pergi sana. Ketua Chen, Chen, Pi hebat ya. Strategi pura-pura terluka hebat. Ketua Chen, Yagyu Ichiro ini. Bagaimana ilmu pedangnya bisa sekuat ini? Ketua Chen kalah. Daxia kita. Ketua Chen tunjukkan seni bela diri tertinggi Great Xia, Tai Chi. Ternyata hanya itu. Kau boleh menghinaku, tapi tidak boleh menghina Tai Chi. Ketua Chen, Aku bisa mati. Seni bela diri Daxia. Jangan menyerah. Kau tak takut mati? Semua orang pasti mati. Mati demi dunia seni bela diri Great Xia. Chen, mati dengan terhormat. Ketua Chen, demi dunia seni bela diri Great Xia, mengabaikan hidup dan mati. Sungguh mengharukan. Beruntung dunia seni bela diri Great Xia. Sayang sekali, dunia seni bela diri Great Xia pada akhirnya merosot. Ketua Chen, menyerahlah. Mungkin dunia seni bela diri Great Xia benar-benar tamat. Ketua Chen, menyerahlah. Apa yang kau lakukan untuk dunia seni bela diri Great Xia sudah cukup. Ketua Chen, kami tak akan menyalahkanmu. Dunia seni bela diri Daxia juga tak akan menyalahkanmu. Baik, aku menyerah. Ketua Chen sudah menyerah. Anda tangan saja. Chen ini mengecewakan kalian semua. Mengecewakan guru. Mengecewakan guru. Setelah hari ini, aku akan mengasingkan diri 10 tahun. Tak akan campuri urusan dunia persilatan sebagai penebus dosa hari ini. Hentikan! Seni bela diri Daxia takkan menyerah. Siapa kau? Beraninya kau bicara lancang. Yang kalahkanmu, Ketua Chen pun bukan lawanku. Hanya kau? Seorang anak kemarin sore yang bau kencur? Sungguh konyol. Mengapa anak ini memberiku perasaan seperti pernah bertemu? Nah, cepat turun. Jangan sampai mati sia-sia, adik kecil. Yagyu Ichiro bukanlah lawan yang bisa kita hadapi. Cepat turun. Betul, adik kecil. Jangan sampai karena dorongan sesaat mati sia-sia. Apa yang dikatakan kedua ketua itu benar. Saya Chen saja tidak sanggup, apalagi pemuda ini. Ketua Chen tidak mau menang atau tidak bisa menang? Saya malu, Chen. Ilmu saya kurang. Bukan tandingannya. Benarkah? Bukan tandingannya. Kau tidak berani bertindak. Apa maksudmu? Chen Pi bersekongkol dengan orang Jepang, mengkhianati dunia persilatan Daxia, dan jadi anjing bagi orang Jepang. Maksudku. Omong kosong. Ketua Chen demi dunia persilatan Daxia. Kerahkan seluruh tenaga dan pikirannya. Mana mungkin kami biarkan orang rendahan sepertimu mencemarkan namanya. Saudara-saudara, saya Chen sejak kecil telah dididik oleh guru saya. Meski cuma pendekar biasa, saya paham arti penting negara. Bahkan jika harus mati, saya tak akan pernah melakukan pengkhianatan. Adik kecil, saya Chen berhati nurani bersih. Siapa yang suruh kau ke sini memfitnahku? Pasal kau bilang hari ini, aku, Ketua Chen, bersumpah di hadapan seluruh dunia persilatan tidak akan mempersulitmu. Ketua Chen difitnah orang rendahan.
tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Sungguh teladan bagi kita semua. Tak ada bukti. Kau sengaja jebak. Meski Ketua Chen tak masalah, kami pendekar takkan biarkanmu begitu saja. Betul. Jangan biarkan dia lolos. Menurutku, anak ini hanya datang untuk membuat onar. Siapa bilang aku tak punya bukti? Chen Pi hanya memainkan sebuah sandiwara pura-pura terluka saja. Gaya pedang Ryu Seiichiro terlihat berbahaya. Tapi dia sama sekali tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Omong kosong. Di hadapan semua pendekar, mana mungkin dia menahan diri? Gaya pedang Ryu Seiichiro terlihat berbahaya. Tapi dia menahan kekuatannya. Hanya lukai kulit, tak sampai otot. Jangan dengarkan dia mengoceh. Ketua Chen guru besar persilatan. Juga murid langsung yang mulia Uzud. Mana mungkin dia lakukan itu? Dia cuma datang buat bikin onar. Ketua Chen, berani tunjukkan lukanya. Biarkan semua orang melihatnya. Anak muda, kau cari mati. Berani kau ragukan kemampuanku. Terburu-buru bunuh untuk membungkam? Hari ini, aku akan biarkan kalian bajingan Yingguo menyaksikan kehebatan seni bela diri Daxiaku. Adik kecil, jangan gegabah. Baka. Guru! Auranya kuat. Dia sebelumnya melawanku tak gunakan kekuatan penuh. Adik kecil, hati-hati. Aura orang ini sangat kuat. Meskipun kita semua bergabung, tetap bukan tandingannya. Hanya trik murahan. Kalian orang Inggris cuma belajar seni bela diri Daxiaku. Cuma kulitnya aja. Masih berani memamerkannya? Sungguh konyol. Baka! Dia sombong. Aku rasa dia bahkan tidak bisa menahan setengah jurus. Hanya mencari perhatian saja. Masih muda. Sayang sekali. Ya. Nani? Sialan! Tidak mungkin! Mudah dikalahkan. Seni bela diri Yinggu kalian cuma segini. Sialan! Aku akan membunuhmu! Adik kecil ini diam-diam menghanyutkannya. Dia siapa? Benar. Masih muda tapi sudah mampu begini. Bahkan jika Tuan Muda Zhang masih ada, mungkin kemampuannya setara. Bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya anak ini? Para pendekar Inggris kalian cuma segini kemampuannya? Para pendekar Daxia cuma bisa menghindar. Kalau berani, lawan aku! Benar sekali. Pendekar Daxia kami bukan pengecut yang suka mencuri kesempatan. Terus menghindar, tak mencerminkan jiwa ksatria. Baik, kalau begitu, biar kalian lihat seni bela diri Daxia yang sesungguhnya. Tai Chi. Menang! 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 Kakak senior, jangan-jangan ini yang disebut-sebut perintah besi hitam? Kurasa, aku tahu siapa Xiao Shiki. Hayo, kita cari dia. Kalian berdua, mau kemana nih? Gao Qiu, kenapa kau ada di sini? Sampai sekarang, kau masih tidak bertobat? Kau mau jadi anjingnya orang Yingguo? Anjing? Itu lebih baik daripada diremehkan orang. Dasar bajingan, ini kue leluhur keluarga Long. Jangan buat onar di sini. Xiao Shiki sudah mengampuni nyawamu? Kau tidak berterima kasih, malah membantu kejahatan. Kau lebih rendah dari binatang. Hahaha, dibandingkan dengan bekinganku, si bodoh itu tidak ada apa-apanya. Tangkap mereka! Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Menang! Dia kalahkan Ryu Seiichiro! Ya Tuhan! Dia bahkan lebih hebat dari Ketua Chen! Menang! Kita menang! Sungguh tidak bisa dipercaya. Kemampuan bela diri pemuda ini sungguh luar biasa. Jika aku tidak salah lihat. Jurus bela diri yang baru saja digunakan pemuda itu Tai Chi 13 jurus. Ban Lan Cui, bukan? Benar. Yun Shou, Tan Mashi, Zi Shou tadi adalah Tai Chi 13 jurus. Mungkinkah dia keturunan keluarga Zhang? Sama sekali tidak mungkin. Keluarga Zhang belasan tahun lalu sudah musnah. Mana ada keturunan Zhang? Tapi anak muda ini menguasai Tai Chi 13 jurus keluarga Zhang. Bagaimana menjelaskannya? Ini takdir.
Keluarga Zhang saat masa kejayaannya memiliki ratusan murid. Kalau mau mencuri ilmu, mudah banget. Mencuri ilmu ya? Hei nak, apa yang kau tertawakan? Kutertawakan kau yang tak tahu malu. Kau terus-menerus bilang, Tai Chi ku adalah hasil curian. Bisa kau buktikan? Ketua Chen adalah murid langsung Yang Mulia Wusun yang mempelajari Tai Chi 13 jurus. Apakah milikmu asli atau palsu? Ketua Chen akan tahu sekilas Ketua Chen bilang kau mencuri ilmu, maka kau memang mencuri ilmu. Mencuri ilmu bela diri adalah hukuman mati. Bibit bagus sayang. Moralnya buruk. Mencuri ilmu bela diri hukuman mati. Sayang sekali. Pemimpin sektewan orang ini mencuri ilmu bela diri melanggar aturan. Meskipun kultivasinya tinggi, tak bisa tutupi fakta moralnya buruk. Keluarga Zhang punya aturan leluhur Tai Chi. Tak boleh diajarkan keluar. Anak muda, kau bela dunia persilatan Daxia dan kalahkan musuh kuat. Asalkan kau lumpuhkan diri sendiri. Aku, Chen, siap mohonkan pengampunan untukmu dari sesama praktisi bela diri supaya kau tak dihukum mati. Ketua, mengapa minta ampunan untuk dia? Kita, praktisi jalur lurus, utamakan keadilan dan kesatriaan. Anak muda, akuilah kesalahan dan perbaiki. Masih ada kesempatan bagimu. Anak muda, Ketua Chen murah hati. Cepat berlutut dan berterima kasih. Melumpuhkan diri. Ketua Chen, kau bilang Tai Chi ku hasil curian. Berani adu ilmu denganku? Dia mau adu ilmu dengan Ketua Chen. Aku, Chen Mo, beradu ilmu dengan junior sepertimu. Jika tersebar, aku ditertawakan. Dibilang menindas yang muda. Kau tidak takut, kan? Lagi pula kau baru kalah dari Rusei Ichiro. Ketua Chen menganggapmu junior dan tidak mau ambil pusing denganmu. Tapi kau malah menginjak kepala. Dan mengambil kesempatan anak muda mencuri ilmu duluan. Lalu menghina Ketua Chen. Meski kalahkan Ryusei Ichiro, dosamu tak termaafkan. Lumpuhkan bela dirimu dan pergi. Aku jadi mengerti kenapa dunia persilatan Daxia bisa merosot sejauh ini. Kalian selalu bicara kebajikan dan moralitas, tapi tak bisa bedakan benar dan salah. Cuma kerana Chen Pi ketua, langsung percaya padanya. Kurang ajar. Kami tidak percaya Ketua Chen. Kami tak percaya Ketua Chen. Harus percaya padamu. Anak muda, Ketua Chen sedang terluka. Mau bertarung aku, luar tua. Yang lawan kau. Tak perlu Ketua Sekte luar repot. Dia ingin uji kemampuan denganku. Baik, akan kuladeni. Ketua Chen! Bocah, walau aku tak tahu kenapa kau kuasai Tai Chi, tapi kau jelas bukan tandinganku. Aku sembunyikan kekuatanku sebelumnya. Sayangnya, mereka tidak secerdas dirimu. Chen Pi, aku pasti akan membongkar topeng kemunafikanmu. Kau tak akan punya kesempatan. Aku akan bunuh kau dengan Tai Chi. Tenaga dalam gua. Anak muda ini, dia bisa pukul mundur Ketua Chen. Muda sekali, kuat sekali. Anak muda, cuma andalkan kekuatan kasar. Bagaimana dibandingkan dengan Tai Chi 13 jurus asli? Tai Chi 13 jurus yang digunakan anak muda ini lebih halus daripada milik Ketua Chen. Tidak hanya itu, tenaga dalam Ketua Chen sekarang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar menahan diri sebelumnya? Ini, Tai Chi 13 jurus. Tai Chi 13 jurus. Chen Pi, tahukah kau Tai Chi 13 jurus harus dibantu dengan teknik inti, baru bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Tai Chi, kau latih tahu bentuk, tak tahu makna. Jurus rendahan. Tidak mungkin. Teknik Tai Chi 13 jurus rahasia keluarga Zhang tak boleh diwariskan. Mungkinkah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Keluarga Zhang sudah musnah. Mana mungkin ada teknik inti? Anak ini cuma omong kosong. Dia pasti bohong. Betul. Guru saya terluka duluan. Tenaga dalamnya tidak kuat. Anak ini curang. Tidak jantan. Chen Pi, kau bajingan. Karena kau mengkhianati keluarga Zhang mereka musnah. Semua hutang darah ini kau masih ingat?
Ketua Chen Maestro bela diri. Kami tak biarkan kau memfitnahnya. Jangan memfitnah Ketua Chen. Tidak boleh memfitnah Ketua Chen. Betul-betul. Tidak boleh memfitnah Ketua Chen. Saudaraku, aku, Chen, kesalahan apa yang kubuat padamu? Sampai kau fitnah aku begini. Nah, meskipun kekuatanmu luar biasa, kau tidak seharusnya mencoreng nama baik Ketua Chen. 15 tahun lalu, Chen Pi racuni teh Wuzun menyebabkan Wuzun tewas. Wuzun meninggal. Tidak mungkin. Ini kulakukan dengan sangat rapi. Bagaimana dia bisa tahu? Omong kosong, anak muda. Kau sudah gila. Tangkap dia. Adik, kau punya bukti. Kedua pemimpin sekte, jangan tertipu anak ini. Anak ini menjelek-jelekkan Ketua Chen. Ingin merebut posisi Ketua Chen. Jangan takut. Serang dia bersama. Setelah energinya habis, dia tetap akan mati. Adik kecil, aku Chen tak punya dendam padamu. Kenapa kau terus memfitnahku? Sudahlah. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Saya, Chen, akan melupakan yang sudah-sudah dan membiarkanmu hidup. Ketua Chen memang berjiwa satria. Sungguh pantas menjadi teladan bagi para pendekar. Salut, salut. Anak muda. Ketua Chen berjiwa besar. Dia takkan masalah. Cepat berlutut dan bersujud. Tak punya dendam. Katamu, Chen Pi, dulu kau mengejarku dan membuatku jatuh ke jurang. Kau lupa? Aku tak lupa. Kau adalah. Aku adalah Zhang Wuji, putra Wuzun. Apa? Apa? Kau Tuan Muda Wuji? Pantas bisa kalahkan Yagyu Ichiro. Tidak heran. Dia bisa menggunakan jurus inti 13 jurus Tai Chi. Ternyata dia Tuan Muda Wuji. Ternyata dia memang Tuan Muda Wuji. Tidak mungkin. 15 tahun lalu. Aku melihat sendiri adik seperguruan jatuh ke jurang. Bagaimana kau masih hidup? Kau pasti palsu. Bocah! Kau berani palsukan identitas Tuan Muda Wuji. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Chen Mo sudah lama bersabar. Kau malah jadi-jadi. Kau palsukan identitas adik seperguruanku. Hina arwahnya di alam baka. Pantas dihukum mati. Hari ini, Chen Mo dan kau takkan berhenti sampai mati. Ketua Chen, tenang. Saudara muda, kau Tuan Muda Wuji, ada bukti? Jika ada, tunjukkan. Agar kami semua percaya. Bukti? Aku nggak punya. Haha. Gagal total ya? Serang dia. Jangan biarkan dia lolos. Meski tak ada bukti, tapi pemimpin sekte Luo dan pemimpin sekte Wan bisa buktikan untuk Aku. Anak muda ini, Luo tak pernah jumpa kamu. Gimana aku bisa bantu kamu bersaksi? Wan juga tidak mengenalmu. Apa kau salah orang? Wan dan Luo adalah pemimpin sekte. Kau di sini sembarang mengaku? Para pemimpin sekte, jangan percaya omong kosong anak ini. Dia bicara tidak jelas. Ayo tangkap dia. pemimpin sekte Luo. Ingat 16 tahun lalu, saat kau terluka, siapa yang selamatkanmu ke keluarga Zhang? Pemimpin sekte Wan. Ingat 17 tahun lalu, saat kau kena racun dingin, siapa yang mohon pada ayahku agar kau sembuh? Kau adalah... Hari ini tak ada yang selamatkanmu. Serang dia. Pemimpin sekte Wan. Kenapa kau memukulku? Pemimpin Luo, bantu aku. Hari ini, kita berdua di sini. Jangan ada yang sentuh. Hormat Tuan Muda Wuji. Dua tetua, kalian pasti salah paham. Bagaimana mungkin dia Tuan Muda Wuji? Kurang ajar. Tahukah kau dulu? Waktu itu Tuan Muda, Wuji selamatkan aku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Wan kena racun dingin. Hanya Wuzun dan Tuan Muda Wuji yang tahu. Kau ini siapa berani-beraninya meragukan identitasnya? Dulu, saat keluarga Zhang dihancurkan, hati Luo sangat sakit. Sayangnya, aku tiba. Sudah terlambat. Untungnya, keluarga Zhang selamat. Biarkan Tuan Muda tetap hidup. Keberuntungan besar bagi dunia persilatan Daxia dengan Tuan Muda Wuji. Aku yakin para prajurit Yingguo itu takkan berani ganggu dunia persilatan Daxia. Bagus. Sekarang seni bela diri Daxia terselamatkan. Berani tanya, Tuan Muda, selama 15 tahun, apa yang terjadi? Apakah kehancuran keluarga Zhang berhubungan dengan Ketua Chen? Chen Pi, kau yang meracuni Wuzun. Kau lebih rendah dari binatang. Wan ini benar-benar buta sampai berteman sama tikus sepertimu. Hari ini, aku ambil nyawamu untuk hormati arwah Wuzun di alam baka. Bunuh dia sekarang. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Bajingan ini terus menghasut semua orang untuk melawan Tuan Muda. Apa sebenarnya niatnya? Serang bersama. Bunuh pengecut keji ini.
Hahaha. Benar sekali. Aku yang bawa orang Inggris masuk ke keluarga Zhang. Aku juga yang bunuh Zhang Aotian. Semua aku lakukan. Memangnya kenapa? Chen Pi, Wuzun adalah gurumu. Kau berani meracuninya. Mengkhianati guru dan leluhur. Tidak tahu terima kasih. Guru, apa dia pernah menganggapku muridnya? Dulu waktu orang tua masih ada, dia selalu waspadai aku. Aku bilang mau belajar 13 jurus Tai Chi. Dia bilang aku tak bermoral dan tak akan berhasil. Dia bilang Zhang Wuji bakatnya lebih tinggi dariku. Dia bahkan bilang bakatku tidak sebaik si Zhang Wuji itu. Semua yang kulakukan dipaksakan oleh Zhang Wuji. Chen Pi, kamu serakakan 13 jurus Tai Chi. Aku tak salahkanmu. Tapi jangan pimpin orang Jepang celakai ayahku dan musnahkan seluruh keluarga Zhang. 13 jurus Tai Chi seharusnya milikku. Si tua bangka itu, kalau tahu diri, aku takkan bersekutu dengan orang Jepang. Barusan, pertarunganmu dengan Ryusei Ichiro hanyalah sandiwara untuk menyerahkan seluruh dunia persilatan Daxia ke orang Jepang. Betul. Seni bela diri Daxia memang sampah. Kalian juga sampah ya. Jepang satu-satunya jalan keluar. Tak kusangka bisa tertipu bajingan sepertimu. Salahkan kalian yang bodoh. Aku hanya perlu bekerja sama dengan mereka. Mereka akan menjadikanku pemimpin aliansi persilatan Daxia. Kalau bukan karena bocah ini, aku pasti sudah kuasai dunia persilatan. Chen Pi, demi kepentingan pribadi, kau bergabung dengan musuh, mengkhianati negara, mengkhianati dunia persilatan Daxia kami. Kau aib dalam sejarah. Siapapun yang beri aku kehormatan dan kedudukan, aku Chen akan mengabdi padanya. Memangnya kalian lebih baik? Penuh dengan omong kosong moralitas. Akhirnya tak berguna. Bajingan! Meskipun kami tidak berarti, kami tidak akan pernah sepertimu bersekutu dengan orang Yingguo. Apa yang kalian tahu? Saat sukses, siapa peduli cara Chen? Tuan Muda Chen Pi sudah gila. Mohon Tuan Muda bertindak dan membunuhnya untuk membalaskan dendam keluarga Zhang dan Wuzun. Benar, Tuan Muda. Bunuh dia sekarang! Tuan Muda, ini tak ada hubungannya denganku. Ini semua Chen Pi yang melakukannya. Tuan Muda, maafkan aku. Hanya sekali, Tuan Muda. Zhang Wuji, kau tidak tahu kematian Zhang Aotian tragis. Mati mengenaskan. Apa? Saat tua itu mati, dia malah memohon padaku. Memohon lepaskanmu, si tampan kecil. Ah, Chen Pi, katakan padaku dulu. Bersamamu pria bertopeng pembunuh ayahku. Siapa dia? Aku bisa beri akhir cepat. Zhang Wuji, bukan aku meremehkanmu. Meski ku beritahu siapa dia, kau tetap tak bisa balas dendam. Si tua Zhang Aotian. Bukan tandingannya. Apalagi kau? Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, saat dia datang, kalian semua ini akan mati. Chen Pi, sampai sekarang kau masih tak tahu diri. Masih saja mengoceh di sini. Cepat ungkapkan siapa pembunuh Wusun. Jika tidak, hari ini kami akan membuatmu tak bisa hidup dan tak bisa mati. Tenang saja Chen Pi, aku tak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Kau mau apa? Kemampuanmu diajarkan ayahku, tapi kau tak maju. Malah memihak Ying Kuang mengkhianati dunia persilatan Daxia. Hari ini kulumpuhkan kemampuanmu. Kau berani? Hentikan. Tuan Besar. Itu kau? Tuan, tolong aku ya. Dasar tidak berguna. Masalah kecil ini saja tak becus, kau tangani. Kau mengecewakanku. Pedang Jinji, kau pendekar pedang suci negara Ying. Pendekar pedang suci Ying, Amanokumaji. Hahaha. Bagus. Tidak kusangka di Xia Agung masih ada yang mengenalku. Sudah kuduga selama ini, siapa berani mencampuri dunia persilatan Xia Agung? Ternyata kau di balik ini. Amanokumaji, Xia Agungku dan negara Yingmu selalu hidup berdampingan tanpa gangguan. Kenapa kau kirim anak buahmu bantai rekan seperguruan di dunia persilatan Xia Agung? Hahaha, negara Ying kami sudah ratusan tahun lalu merencanakan kuasai Xia Agung. Tapi karena kalian praktisi dunia persilatan yang menghalangi, kami selalu gagal. Jadi, aku harus singkirkan kalian para praktisi dunia persilatan untuk invasi negara Ying ke Xia Agung. Bersiaplah. Selama ratusan tahun, kalian negara Ying mengincar dunia persilatan Xia Agung kami. Beberapa tahun ini, kalian bikin pendekar dunia persilatan tewas tragis. Sungguh kejam, mengerikan, pantas dihukum mati.
Kau yang 15 tahun lalu bersekongkol dengan Chen Pi, musnahkan keluarga Zhang dan bunuh ayahku. Keluarga Zhang! Maksudmu Zhang Aotian si keras kepala? Betul, aku yang membawa Chen Pai untuk memusnahkannya. Salahkan dia, tak tahu diri. Sudah kuminta dia gabung Yingguo dan kuasai dunia persilatan Daxia. Tapi dia langsung menolakku. Bahkan dengan sombongnya berkata bahwa jika Yingguo menyerbu Daxia, dia akan memimpin kalian para praktisi bela diri untuk bertarung sampai mati. Kurang ajar! Uzun pilar dunia persilatan Daxia kami berhati baja. Mana mungkin dia mau kerja sama Warren kayak kamu? Kau suruh orang racuni Teh Uzun. Racunin dia sampai mati, lalu musnahkan keluarga Zhang kami. Musuh sekuat Zhang Aotian tidak akan kubiarkan merusak rencanaku. Jadi, aku hanya menggunakan sedikit cara itu. Jika kalian tak mau berakhir seperti keluarga Zhang, serahkan diri pada Yingguo. Aku jamin kalian akan nikmati kemewahan dan kekayaan tanpa batas. Sudahlah, lupakan saja. Pria-pria Daxia kami tidak ada yang pengecut. Aman, Okumachi. Kau bunuh Uzun, membantai keluarga Zhang, dan hari ini kau bahkan berniat menguasai Daxia kami. Lao Luo akan membuatmu bayar hutang darah hari ini. Tidak. Kau belum pantas lawan aku. Mau tantang aku? Kalahkan dia dulu ya. Busang, biar Daxia melihat kehebatanmu. Itu dia. Kakawan mengenal orang ini? Orang ini Piao Buchen, ahli bela diri nomor 1 Goryeo. Tak terkalahkan di Goryeo. Belum pernah ketemu lawan sepadan. Hari ini akan kubuat kalian tahu. Seni bela diri Goryeo tak tertandingi. Siapa berani maju? Ini Daxia, kau tidak boleh lancang di sini. Akan kuajarimu. Hati-hati. Benar! Beri dia pelajaran! Rasakan kekuatan Daxia! Maju! Semangat ya! Kau baik-baik! Kau ini terlalu lemah. Hujan, bela diri. Daxia mengecewakan. Siapa lagi? Aku. Kakawan, lengan meluka. Biar aku saja. Ketua Sekte Luo, orang ini tidak sederhana. Hati-hati. Tuan Muda, jangan khawatir. Akan ku menang di pertarungan pertama ini. Tendangannya cepat sekali. Master Luo, hati-hati. Tenang, Tuan Muda. Hanya trik murahan. Luo tua bisa mengatasinya. Orang tua ini lumayan juga. Kenapa Master Luo belum membalas? Bikin cemas saja. Tuan Muda, tendangan lawan terlalu cepat. Aku takut Luo tua tak ada kesempatan. Ini seni bela diri Daxia. Sangat mengecewakan. Hati-hati. Master Luo lakukan apa? Jangan adu kecepatan dengannya. Dekati dan tekan dia. Semua tendangan. Serang bagian tengah. Tidak akan semudah itu. Belajar bela diri di tengah pertarungan. Bukankah sudah terlambat? Master Luo menang! Hebat! Menang! Hebat! Sampah. Aman, Okumachi. Mau bilang apa lagi? Aku akui kau cukup ahli. Tapi cuma itu. Dia cuma anak buahku. Yang paling lemah. Tornado. Giliranmu.
Jangan kecewakan aku. Ternyata Tornado. Raja tinju pasar gelap yang legendaris. Tinju besinya sudah banyak bunuh orang. Tontonan seru nih. Bagus! Pukul dia! Tidak. Kita akan kalah. Ah! Pabrik apa? Luo tua! Master Luo, ayo! Yang kalian sebut bela diri Daxia ini hanya segini. Cuma bagus dilihat, tak berguna. Sungguh membuat saya terkejut. Bangun bertarung! Dasar sampah. Master Luo, jangan bertarung lagi. Tuan muda, kamu tidak mengerti. Aku bisa menahan diri. Dia hina bela diri Daxia. Aku tak bisa menahan diri. Hari ini, meskipun aku mati di arena ini, aku ingin para prajurit Jepang ini melihat martabat prajurit Daxia. Martabat? Nyawa saja hampir tak selamat. Masih bicara soal martabat? Dasar orang tua keras kepala. Tornado, orang ini cari mati. Kabulkan keinginannya. Hahaha. Mau bertarung? Akan kutemanimu bertarung. Tuan muda, dia jago bela diri. Hati-hati ya. Tenang. Kau istirahat dulu. Takkan kubiarkan dia lolos. Topan, bunuh dia! Zhang Wuji, Topan adalah Raja Tinju Pasar Gelap. Jangan bilang kau. Bahkan si tua Zhang Aotia bukan tandingannya. Raja Tinju Pasar Gelap? Aku ingin melihat kemampuannya. Topan, tunggu apa lagi? Cepat serang! Bagus! Tuan muda, bagus sekali! Siapapun yang menyinggung dunia persilatan Daxia, dihukum mati. 13 jurus Tai Chi. Tuan muda yang perkasa! Tornado, apa yang kau lakukan? Cepat bunuh! Semua, dengarkan baik-baik. Ini Daxia. Kalian tidak boleh seenaknya di sini. Hah? Ada apa ini? Tornado, serang! Biarkan mereka lihat kekuatanmu. Aneh. Kenapa aku merasa dia kekuatannya meningkat drastis? Aku mengerti. Ini obat terlarang. Kalian tak tahu malu. Berani pakai narkoba. Bagiku, hanya ada kemenangan. Tidak ada curang atau tidak. Tornado, bunuh dia. Bagus! Tuan muda perkasa! Tuan muda perkasa! Bagaimana? Long Guan Feng baru pakai narkoba tapi tak tahan satu serangan darimu. Kekuatan picisan ini, pakai obat terlarang pun percuma. Pukulanku ini, 60 tahun kekuatan batin. Dia bisa tahan? 60 tahun. Si tua bangka Zhang Aotian mewariskan 60 tahun kekuatan batin padamu.
Aduh, ya. Bangun. Sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Gao Qiu. Apa maumu? Xiaofeng mana? Kau bawa dia kemana? Gadis bodoh itu dipukuli anak buahku. Dia terlalu berat. Kurasa sekarang dia sudah mati di kuil leluhur keluarga Long. Gao Qiu. Kau bajingan. Bagaimana? Apa kau merasa seluruh tubuhmu lemas? Apa yang kau lakukan padaku? Tidak melakukan apa-apa. Hanya saja, saat kau pingsan, diam-diam aja. Aku melumpuhkan kekuatan batinmu. Kau melumpuhkan ilmu bela diriku. Kau kejam. Salahkan kebodohanmu sendiri. Kau salah singgung orang. Aku sarankan kau. Bunuh aku sekarang. Begitu Xiao Shiki datang, dia pasti akan mencabik-cabikmu. Si bodoh itu, dia sendiri tak bisa diselamatkan. Masih berharap dia selamatkan kau? Xiao Shiki. Ada dengan Xiao Shiki? Dia bunuh Tuan Yagyu, pendekar pedang Yingguo. Amanokumaji sendiri yang lawan dia. Dia pasti tewas. Amanokumaji? Tidak. Xiao Shiki dalam bahaya. Aku harus selamatkan dia. Pikirkan dirimu sendiri sekarang. Kalau kau mau menyerah, aku bisa berbaik hati membiarkanmu melihat si bodoh itu. Yang terakhir, jasadnya. Omong kosong. Dia tidak mungkin kenapa-kenapa. Begitu dia datang, kau yang pertama akan dia bunuh. Sudah mau mati masih keras kepala. Aku akan menidurimu sekarang. Aku ingin lihat bagaimana si bodoh itu akan menghadapiku. Wanita cantik berani menggigitku. Kembali. Cuma papan rusak, kenapa tegang? Ada tulisan juga. Ki menghantam darah kotor. Jalan bela diri kembali. Ki hantam darah kotor. Jalan bela diri kembali. Hancur bangkit kembali. Energi muncul sendiri. Keras dan lembut berpadu. Apa ini? Susunan katanya aneh. Semua kembali satu. Kenapa tidak dari tadi? Sayangku, kakak akan memanjakanmu. Tuan muda, kau baik-baik saja. Ilmu bela dirimu hancur, kekuatan dalammu sekuat itu. Kau lumpuhkan ilmu bela diriku. Aku punya kesempatan bangkit. Membuat ilmu bela diriku jauh lebih hebat dari sebelumnya. Kenapa bengong? Serang! Jangan mendekat ya. Gao Qiu, kau membantu penjahat. Hari ini aku akan membersihkan dunia persilatan dari hama sepertimu. Master Long, Nenek Long, kumohon lepaskan aku. Aku janji akan jadi orang baik mulai sekarang. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Dasar sampah. Masalah sekecil ini, aku harus turun tangan sendiri. Anak muda, kau sangat kuat. Aku bersedia memberimu kesempatan menjadi anak buahku. Aku bisa serahkan dunia persilatan Daxia untuk kau kelola. Bagaimana? Kurang ajar. Tuan muda terhormat. Mana mungkin dia bersekongkol dengan orang Ying sepertimu? Betul. Tuan Muda Uji. Orang Ying ini sudah terlalu jahat. Jangan biarkan mereka. Amanokuma II, 15 tahun lalu kau bunuh ayahku. Musnahkan keluarga Zhangku. Hari ini, aku akan membalas dendam darah ini. Zhang Uji Tuan Besar ingin bekerja sama denganmu. Dia menghargaimu. Jangan tidak tahu diri. Cenpi, dasar bajingan. Setelah aku bereskan Amanokumaji, kau berikutnya. Zhang Uji, si tua bangka Zhang Aotian itu bukan tandingan Tuan Besar. Apalagi kau. Cenpi, kau serigala berbulu manusia tidak akan berakhir baik. Dasar tua bangka. Lu ngomong apa sih? Guruku tahu diri, seni bela diri Daxia yang kalian bangga-banggakan. Di mata Tuan Besar, gak ada artinya Tuan Besar. Karena mereka sengaja menentang Anda. Bagaimana kalau kita bunuh saja mereka semua? Kau. Zhang Wuji,
Kau tak mau pertimbangkan lagi. Jangan banyak bicara. Ayo, Kau benar-benar sama seperti Zhang Aotian. Batu di jamban, bau dan keras kepala. Kalau begitu, saya akan wujudkan keinginanmu hari ini. Aura ini 10 kali lebih kuat dari Yagyu Ichiro. Tuan muda, hati-hati. Tak mungkin. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu pedangku. Bagaimana kau tahan? Bagus. Tuan muda perkasa. Tak mungkin! Aku pendekar pedang suci Yingguo. Bagaimana aku tak tahan satu jurusmu? Tak tahan satu jurus pun! Nenek moyang bela diri Yingguo kalian berasal dari Syekh Agung. Bela diri kami paling mementingkan kultivasi hati. Kalian orang Inggeris, berniat jahat. Tentu sulit pahami esensinya dengan kemampuan seadanya. Berani pamer di hadapan dunia persilatan Syekh Agung kami. Kau. Tuan muda. Orang Yingguo ini bertahun-tahun sudah membantai banyak saudara kita. Bunuh dia. Balaskan dendam kita. Benar, bunuh dia. Bunuh dia. Amano Kumaji, kau pantas mati. Hari ini, darahmu akan kugunakan sebagai penghormatan untuk ayahku dan pahlawan keluarga Zhang. Zhang Wuji, meski kau membunuhku, kau sudah terlambat. Tidak lama lagi, seluruh dunia persilatan Syekh Agung akan menjadi pengiringku ke alam baka. Apa maksudmu ini? Kamu belum tahu? Saya diam-diam kumpulkan 100.000 pendekar Yingguo menuju Daxia. Kami akan serang Daxia dalam beberapa hari lalu musnahkan seluruh dunia persilatan Daxia. Hahaha. Zhang Wuji, aku sarankan kau segera bebaskan Tuan Tianye. Jika tidak, saat 100.000 pendekar Yingguo tiba, kau akan kuhancurkan. Tuan muda, jangan khawatir. Setelah kembali, kami akan kumpulkan para pendekar untuk bahas strategi lawan Yingguo. Sepengetahuanku, kumpulkan semua pendekar butuh jimat besi hitam. Namun, jimat besi hitam sudah menghilang sejak 15 tahun yang lalu. Bahkan jika kalian cari sekarang, sudah terlambat. Lalu, gimana? Jimat besi hitam tak ditemukan. Kita tak bisa kumpulkan pendekar Daxia. Gawat. Siapa bilang tak ada jimat besi hitam? Jimat besi hitam ada di sini. Jimat besi hitam. Istriku, kenapa kau datang? Xiaoshiki, ini jimat besi hitam untukmu. Jangan sampai rencana Yingguo berhasil. Siap. Tidak. Siapapun jangan hentikan rencana kami, orang Yingguo! Hah? Selama kami bisa membunuh kalian, tidak akan ada yang bisa menghentikan. Pendekar Inggris menyerbu dunia persilatan Daxia. Kau baik-baik saja. Amano Kumaji, tenaga dalam tiba-tiba meningkat drastis. Obat Dewa Rahasia Yingguoku. Tingkatkan kekuatan 10 kali lipat. Kakek pernah memberitahuku. Yingguo punya sejenis obat jahat. Setengah jam lagi, bisa lonjakan tenaga dalam drastis. Setelah setengah jam, tubuhnya akan meledak dan mati. Aku paham. Amano Kumaji tukar nyawa demi kekuatan. Selama rencana Yingguoku bisa terlaksana, nyawa ini tidak berarti apa. Hari ini, kalian semua harus mati. Tuan muda. Dunia persilatan Daxia kita benar-benar akan hancur lagi. Keras, lembut menyatu. Semua kembali ke satu. Aku ngerti. Istriku. Masih saja mengoceh di depanku. Mati saja. Tebasan dewa pembunuh. Bagus! Serangan yang bagus! Maju! Chen Pi! Kalian berdua mau kemana?
adik seperguruan. Aku salah. Demi guru maafkan aku. Chen Pi, kau tak pantas sebut ayahku. Kau orang Huaxia. Tapi bersekongkol dengan orang Yingguo, mati pun tak cukup bagimu. Adik seperguruan. Aku kakak seperguruanmu. Aku salah. Maafkan aku. Tuan muda, kejahatan Chen Pi sangat besar. Tidak boleh dimaafkan begitu saja. Menurutku, sampah seperti ini harus segera dihukum mati. Omong kosong. Chen Pi, kalian bersekongkol dengan orang luar. Membunuh ayahku. Harusnya ku bunuh kau. Tapi kau orang Huaxia, ku jebloskan kau ke neraka Avici. Guru! Guru! Salam hormat Wuzun! Salam hormat Wuzun! Salam hormat Wuzun! Kalian lagi apa? Aku belum jadi Wuzun. Semua cepat bangkit. Tuan muda putra Wuzun dan penyelamat dunia persilatan Huaxia. Kami angkat Tuan muda Wuji sebagai Wuzun baru Daxia. Kakak Lua benar? Mohon Wuzun memegang jimat besi hitam untuk memerintah dunia persilatan Huaxia dan memimpin kami melawan praktisi bela diri Yingguo, mengembalikan kedamaian Daxia kita. Hari ini, atas perintah Wuzun, aku perintahkan pahlawan persilatan lawan praktisi bela diri Yingguo. Lindungi Daxia. Jaga dunia persilatan. Lindungi Daxia! Jaga dunia persilatan! Lindungi Daxia! Jaga dunia persilatan! Lindungi Daxia! Jaga dunia persilatan!